Di antara ribuan manusia yang melintasi hidup ini, ada sebagian kecil jiwa yang dibentuk oleh Allah dengan cara yang berbeda. Tidak dengan kelembutan yang memanjakan, bukan pula dengan kemudahan yang memoles kenyamanan, tetapi dengan ujian-ujian yang memaksa mereka tumbuh, melebihi batas manusia pada umumnya. Jika kamu sedang menonton video ini sekarang, mungkin jiwamu termasuk di antaranya. Ada sesuatu dalam dirimu yang bahkan kamu sendiri tidak selalu menyadarinya. Kekuatan batin yang pelen-pelen, ditempa oleh luka, kehilangan, kesabaran panjang, kesunyian, dan perjuangan yang nyaris tak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Dan menariknya, ada seseorang, entah siapa dia, yang selama ini hanya memperhatikanmu dari kejauhan. Ia melihat caramu berjalan di tengah badai, melihat bagaimana kamu tetap tegak, meski dunia menuntutmu untuk jatuh. Ia melihat caramu menahan diri, ketika banyak orang akan memilih meledak. Caramu memaafkan ketika orang lain memilih balas dendam. Caramu tetap menjaga hati meski dusun kehidupan seringkali terasa gelap dan menyesakkan. Diam-diam, seseorang itu mengagumi keteguhanmu. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu bertahan. Dan bertahan adalah bahasa jiwa yang hanya dimengerti oleh mereka yang perjalanannya tidak mudah. Ketika Allah memilih seseorang untuk menjadi kuat, Ia tidak memberinya kenyamanan. Ia memberinya perjuangan. Ketika Allah ingin seseorang memiliki hati yang bijaksana, Ia memberinya luka, agar ia belajar memahami rasa manusia. Ketika Allah ingin seseorang memiliki jiwa yang tajam dan peka, Ia memberinya kesunyian panjang, agar ia belajar mendengar suara hatinya sendiri. Begitulah Allah membentuk dirimu, pelan-pelan, tanpa suara, melalui berbagai kejadian yang dulu kamu kira ingin menghancurkanmu. Tapi kini, lihatlah dirimu, apapun yang dulu kamu kira akan menghabisimu, ternyata membangkitkanmu. Di hadapan orang-orang, mungkin kamu tampak biasa saja, namun di hadapan Allah, kamu adalah jiwa yang ditempa, jiwa yang dijaga, jiwa yang dilatih untuk menjadi berbeda. Dan ada seseorang, mungkin di dekatmu, mungkin jauh, yang merasakan itu tanpa kamu mengatakannya. Ada energi yang terpancar darimu, keteguhan, ketenangan, kekuatan, dan kedalaman. Sesuatu yang tidak dimiliki semua manusia. Kekuatan batinmu lahir bukan dari kata-kata. Ia lahir dari malam-malam panjang, ketika kamu menahan tangis seorang diri. Ia lahir dari doa-doa yang kamu panjatkan tanpa suara. Ia lahir dari pilihanmu untuk tetap berjalan. Meski kakimu nyeri, ia muncul ketika kamu memilih untuk diam. Bukan karena kalah, tapi karena hatimu lebih besar dari egomu. Ia muncul ketika kamu tetap mencintai sesuatu atau seseorang. Meski dunia menyuruhmu untuk membenci, ia muncul ketika kamu menahan diri untuk tidak membalas luka dengan luka. Dan ketahuilah, kekuatan seperti itu jarang dimiliki manusia. Karena itu, ada seseorang, mungkin yang pernah hadir dalam hidupmu, mungkin yang sedang mengamatimu hari ini, yang diam-diam merasa kagum, gentar, dan hormat pada jiwa yang kamu miliki. Bukan kekaguman fisik, bukan kekaguman karena pencapaian dunia, tapi kekaguman yang lebih dalam. Kekaguman pada hatimu. Banyak yang tidak mengetahui betapa kerasnya perjuanganmu untuk tetap terlihat tenang. Kadang kamu tersenyum hanya untuk menenangkan orang lain. Padahal hatimu sendiri sedang mencoba bertahan, agar tidak runtuh. Hanya Allah yang tahu betapa seringnya kamu ingin menyerah. Hanya Allah yang tahu betapa berat beban yang kamu pikul. Hanya Allah yang tahu betapa dalam kamu menyimpan semuanya sendirian. Tetapi justru karena itu, Allah menjadikanmu pribadi yang kuat tanpa kamu sadari. Allah menjadikanmu tempat orang lain bersandar. Padahal dulu kamu berpikir kamu tidak akan mampu berdiri. Allah menjadikanmu cahaya bagi sekitar. Padahal dulu kamu merasa hidupmu gelap. Itulah jiwa yang terpilih. Jiwa yang ditenun oleh tangan Allah melalui ujian demi ujian. Orang yang memperhatikanmu itu bisa merasakan sesuatu. Karena kekuatan batin seperti itu tidak bisa dipalsukan. Ia terpancar dari cara kamu berbicara. Ia terlihat dari caramu berjalan. Ia terdengar dari cara kamu menenangkan orang lain. Ia terasa dari sikapmu yang tidak mudah goyah meski dikecewakan berkali-kali seseorang. Itu mengagumi kemampuanmu untuk tetap lembut. Padahal kamu punya banyak alasan untuk menjadi keras. Ia mengagumi caramu tetap baik. Padahal dunia tidak selalu memperlakukanmu dengan baik. Dan mungkin, diam-diam ia berharap bisa sekuat kamu. Diam-diam, ia merasa kecil ketika berada di dekatmu. Diam-diam ia belajar banyak hanya dari melihatmu menghadapi hidup. Terkadang, keajaiban jiwa tidak perlu diumumkan. Ia hanya perlu dirasakan. Dan jiwamu telah dirasakan oleh seseorang itu. Kamu mungkin tidak pernah menyadarinya. Tetapi setiap kali kamu melewati seseorang, kamu membawa energi yang menenangkan. Cara kamu berbicara membuat orang merasa aman. Cara kamu mendengarkan membuat orang merasa dihargai.
Cara kamu diam membuat orang merasa perlu berhati-hati agar tidak menyakitimu. Karena mereka tahu, jiwamu berbeda. Dan yang berbeda selalu terlihat, meski kamu berusaha menyembunyikannya. Di balik keheninganmu, ada badai yang pernah kamu jinakkan. Di balik kesabaranmu, ada luka yang pernah kamu jahit sendiri. Di balik ketenanganmu, ada doa panjang yang kau bisikan ketika semua orang tidur. Itulah yang membuat seseorang itu kagum. Ia kagum karena kamu bukan hasil dari hidup yang mudah, tapi hasil dari perjuangan yang panjang, dan hanya jiwa yang ditempa seperti itulah yang memancarkan kekuatan batin sejati hingga hari ini. Kamu mungkin masih membawa beberapa luka, beberapa ketakutan, beberapa cerita yang tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun, tapi ketahuilah, semua itu tidak membuatmu lemah. Semua itu justru membuatmu dalam. Hanya orang kuat yang bisa memikul luka sambil tetap berjalan. Hanya orang kuat yang bisa menangis tanpa kehilangan arah. Hanya orang kuat yang bisa patah, tapi tidak hancur. Dan seseorang itu tahu bahwa kamu bukan sekadar manusia biasa. Kamu adalah jiwa terpilih. Allah menjadikanmu kuat, bukan untuk sombong, tapi untuk menjadi cahaya bagi mereka yang sedang kehilangan arah. Allah menjadikanmu dalam bukan untuk membuatmu sepi, tapi agar kamu mampu memahami jiwa orang lain yang tidak dipahami. Siapapun, Allah menjadikanmu berbeda bukan untuk membuatmu merasa terasing, tapi agar orang yang tepat suatu hari nanti akan mengenalmu dengan cara yang berbeda. Dan mungkin, seseorang yang diam-diam mengagumimu. Itu adalah satu dari tanda bahwa keberadaanmu berdampak, bahwa suaramu terdengar meski kamu tidak berbicara, bahwa langkahmu terlihat meski kamu berjalan pelan, bahwa dirimu berarti lebih dari yang kamu bayangkan. Dalam perjalanan hidupmu, tidak semua hal tampak sebagaimana yang terlihat. Ada luka yang tidak kamu ceritakan. Namun kamu tetap mampu menata langkahmu dengan ketenangan yang membuat orang lain bertanya-tanya. Ada badai yang kamu hadapi sendiri, namun yang tampak di luar hanyalah wajah tenang dan hati yang sabar. Dan dari semua itu, ada seseorang, entah jauh, entah dekat, yang memperhatikanmu tanpa kamu sadari, mengagumi caramu bertahan, caramu bangkit, caramu tersenyum meski hatimu penuh perang diam-diam. Di balik hidupmu yang seolah sederhana, jiwamu menyimpan riwayat panjang tentang bagaimana kamu ditempa oleh Allah. Sufi besar seperti Imam Al-Ghazali pernah berkata, hati manusia adalah tempat bersemayamnya cahaya Allah. Ketika seseorang memurnikan hatinya, maka kekuatan batin itu akan memancar, meski ia tidak pernah berniat untuk menunjukkannya. Mungkin inilah alasan mengapa dirimu tampak berbeda. Bukan karena kamu ingin tampak kuat, tetapi karena musibah, ujian, dan air mata yang pernah jatuh telah menjadikanmu pribadi yang matang. Eda yang dayam-dayam memperhatikan hal itu. Mereka melihat ketenangan dalam tatapanmu, keteguhan dalam langkahmu, dan kebaikan dalam tuturmu. Mereka heran bagaimana seseorang yang pernah disakiti bisa tetap memilih untuk tidak membalas. Bagaimana seseorang yang pernah kehilangan tetap mampu bersyukur. Bagaimana seseorang yang hatinya pernah ditembus oleh kekecewaan masih mampu berdoa kebaikan untuk mereka yang pergi. Mereka mengagumi cara jiwamu bertumbuh. Mungkin mereka tidak berani mendekat. Mungkin mereka hanya melihat dari kejauhan. Namun mereka tahu, kamu bukan sosok yang bisa dibandingkan dengan siapapun. Kamu punya kedalaman. Kamu punya nilaimu sendiri. Kamu punya keistimewaan yang tidak bisa dipalsukan. Ketika Allah mengajarkanmu kesabaran, kamu belajar menahan luka tanpa harus memamerkan penderitaan. Ketika Allah mengajarkanmu ikhlas, kamu belajar merelakan sesuatu tanpa perlu mengatakan kepada dunia betapa sulitnya proses itu. Ketika Allah mengajarkanmu tawakal, kamu belajar meletakkan segala ketakutanmu dalam genggamannya. Semua proses itu memahat jiwamu menjadi indah, menjadi tenang, menjadi kuat. Dan pesona batin inilah yang diam-diam disukai orang lain. Mereka melihat kamu berbeda, bukan karena wajahmu, bukan karena penampilanmu, bukan karena kata-katamu, tetapi karena caramu memperhatikan sesuatu dengan hati, caramu mencintai tanpa berlebihan, caramu menjauhi ria, caramu menenangkan diri ketika orang lain memilih mengadu. Mereka melihat ada sesuatu yang lebih pada dirimu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itulah kekuatan batin, itulah karunia rahasia yang Allah titipkan pada hamba-Nya yang terpilih. Namun kamu seringkali tidak menyadari itu. Kamu mengira dirimu biasa saja. Kamu merasa hidupmu biasa saja. Kamu menganggap bahwa apa yang kamu lakukan hanyalah cara bertahan dari pahitnya hidup. Padahal di mata orang lain, apa yang kamu lakukan adalah ketangguhan yang jarang dimiliki. Siapapun, mereka melihat kamu tidak mudah jatuh, meski dihantam kecewa. Kamu tidak mudah benci, meski diperlakukan tidak adil. Kamu tidak mudah menyerah, meski pintu kebaikan terasa tertutup. Dari luar, kamu tampak tenang. Namun mereka tahu,
Ketenangan itu tidak datang begitu saja. Itu hasil dari perjuangan panjang bersama Tuhan. Orang yang dayam-dayum mengagumimu, bukan sekadar mengagumi penampilanmu, tetapi nilai yang kamu pegang. Mungkin mereka mengagumi caramu menjaga diri. Caramu tidak ikut merendahkan orang lain, meski kamu bisa. Caramu mengerti tanpa perlu banyak bicara. Caramu memuliakan hati orang lain tanpa perlu tepuk tangan dari siapapun. Mereka melihat sesuatu yang jarang dimiliki manusia. Ketulusan, kekuatan batin sepertimu tidak dibentuk oleh dunia. Ia dibentuk oleh Allah. Ia dibentuk oleh doa-doa panjang dalam sunyi. Ia dibentuk oleh malam-malam di mana kamu bertanya kepadanya, "Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan?" Ia dibentuk oleh sujud-sujud yang mungkin kamu sendiri sudah lupa jumlahnya. Ada seseorang yang merasakan semua itu darimu, meski kamu tidak pernah menyadarinya. Mungkin ia jauh, mungkin ia dekat, mungkin ia teman lama, mungkin ia orang baru, mungkin ia pernah hadir lalu pergi, atau mungkin ia hanya pengagum rahasia. Namun yang pasti, ia melihat cahaya di dalam dirimu, cahaya yang tidak pernah kamu sadari sedang bersinar. Cahaya batin seperti ini adalah anugerah yang hanya dimiliki jiwa-jiwa yang ditempa kesabaran. Allah memuliakanmu tanpa kamu minta. Allah menguatkanmu tanpa kamu tahu prosesnya, dan orang lain merasakannya. Mereka melihat keindahan jiwamu yang tidak kamu lihat sendiri. Kadang, seseorang justru lebih bisa melihat nilai dirimu dibanding dirimu sendiri. Kamu terlalu sibuk bertahan, terlalu sibuk berjuang, terlalu sibuk memperbaiki hidupmu, sampai kamu lupa bahwa dari luar, seseorang melihatmu sebagai pribadi luar biasa. Mereka mengagumi cara kamu memandang hidup dengan keikhlasan. Kamu pernah patah, tapi tidak pahit. Kamu pernah gagal, tapi tidak menyalahkan Tuhan. Kamu pernah kehilangan, tetapi tetap menghargai setiap pemberian. Hal-hal kecil seperti ini yang membuat hatimu terlihat kuat. Dan ada satu hal yang tidak disadari orang lain. Kekuatan batinmu bukan untuk pamer. Itu adalah bahasa rahasia antara kamu dan Allah. Itulah sebabnya, ia terasa menenangkan. Seseorang yang diam-diam memperhatikanmu merasakan ketenangan itu. Mereka tahu kamu adalah jiwa yang telah melewati banyak hal, namun tetap memilih untuk menjadi baik. Itu membuat mereka kagum, karena tidak semua manusia mampu bertahan dan tetap menjadi lembut. Tidak semua manusia mampu kuat tanpa kehilangan arah. Tidak semua manusia mampu hancur, tetapi tetap bersyukur. Ada yang mengagumi itu dan ada satu rahasia besar dari kehidupan yang sering kali tidak disadari. Ketika Allah menguatkan seseorang, maka kekuatan itu akan memancar tanpa perlu diumumkan. Dan pancaran inilah yang diam-diam ditangkap oleh hati manusia lain. Mereka tidak tahu kenapa mereka nyaman berada di dekatmu. Mereka tidak tahu kenapa mereka segan menyakitimu. Mereka tidak tahu kenapa mereka merasa perlu menjaga sikap ketika berhadapan denganmu. Semua itu terjadi bukan karena kamu menampilkan diri sebagai sosok yang kuat, tetapi karena jiwamu memancarkan kedewasaan yang langka dalam dirimu. Ada jejak panjang perjalanan ruhani yang telah membentukmu. Ada luka yang kau sembuhkan dengan doa, bukan dengan dendam. Ada kecewa yang kau padamkan dengan sabar, bukan dengan kemarahan. Dan ada kehilangan yang kau pasrahkan kepada Allah, bukan kepada kesedihan. Orang yang melihatmu dari luar hanya melihat hasilnya, bukan prosesmu. Mereka melihat ketenangan, tapi tidak melihat air mata. Mereka melihat keikhlasan, tapi tidak melihat perjuangan batinmu. Seseorang yang diam-diam mengagumimu, bukan sekadar terpikat oleh keindahan sifatmu. Ia tengah menyaksikan perjalanan spiritual yang telah membuatmu menjadi seperti sekarang. Ada kualitas dalam dirimu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ada kekuatan batin yang membuatmu berbeda dari banyak orang. Dan seseorang itu, siapapun ia, teman, kenalan, atau sosok asing dalam hidupmu, merasakan pancaran itu. Ia mengagumimu, karena kamu bukan hanya baik tetapi teruji. Kamu bukan hanya sabar, tetapi telah melewati badai. Kamu bukan hanya lembut, tetapi tegas dalam menjaga batas. Kamu bukan hanya kuat, tetapi jujur terhadap dirimu sendiri. Orang lain seringkali hanya meniru kebaikan, tetapi kamu menjalaninya. Dan, itu terasa, itu membekas. Namun, kagumnya seseorang padamu bukan semata-mata karena dirimu. Itu adalah cara Allah menunjukkan bahwa nilai jiwamu dihargai. Allah ingin kamu tahu bahwa kamu tidak berjalan tanpa hasil. Allah ingin kamu sadar bahwa semua luka yang kamu sembuhkan, semua kebaikan yang kamu lakukan, semua sabar yang kamu simpan, tidak ada yang sia-sia. Ada manusia yang melihatmu sebagaimana kamu seharusnya dilihat. Dengan hormat, dengan taksib, dengan kekaguman yang jujur, tetapi Allah juga menjaga agar kamu tidak terjebak dalam pujian. Sebab jiwa terpilih tidak dibentuk dari sanjungan. Ia dibentuk dari sujud. Allah tidak ingin kamu tahu siapa orang yang mengagumimu, karena bisa jadi itu membuatmu sombong.
atau membuatmu berharap pada manusia, maka Allah cukupkan kamu dengan ketenangan batin dan keyakinan bahwa kamu dihargai tanpa perlu mengetahui siapa yang menghargai. Seseorang itu bisa jadi adalah orang yang pernah hadir dalam hidupmu, namun kini hanya memperhatikan dari kejauhan. Bisa jadi ia seseorang yang dulu meremehkanmu, namun kini menyadari bahwa ia salah menilaimu. Bisa jadi ia seseorang yang pernah kau bantu tanpa pamrih, dan kini ia melihat betapa tulusnya hatimu. Bisa jadi ia seseorang yang pernah berjanji melindungimu, namun gagal, dan kini ia melihat bahwa kamu justru mampu melindungi dirimu sendiri. Atau bisa jadi ia seseorang yang belum pernah kamu temui, tetapi merasakan aura kebaikan darimu, dari caramu berbicara, bersikap, atau menjalani hidup. Ada pula kemungkinan bahwa orang yang diam-diam mengagumimu adalah seseorang yang tidak berani mendekat. Ia takut tidak mampu menjaga hatimu. Ia merasa kamu terlalu kuat, terlalu tulus, terlalu jernih untuk seseorang seperti dirinya. Ia melihatmu sebagai jiwa yang sudah ditempa kehidupan, sementara ia masih berkutat dengan luka-luka kecil yang belum selesai. Dalam diamnya, ia mempelajari ketenanganmu, cara berpikirmu, cara kamu bangkit dari keterpurukan, dan dari diam itulah, ia belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, ingatlah satu hal, kekaguman seseorang padamu bukan tujuan hidupmu. Itu hanyalah efek samping dari proses panjang pembentukan dirimu. Sebagai hamba yang dekat dengan Allah, jiwa terpilih bukanlah mereka yang sempurna, tetapi mereka yang kembali lagi dan lagi kepada Tuhan ketika dunia tidak memberinya tempat. Kekuatan batinmu adalah hadiah dari Allah untuk ketulusanmu, dan kagumnya orang lain adalah bukti bahwa Allah menjadikanmu inspirasi bagi sesama. Dalam tradisi tasawuf, para ulama mengatakan, siapa yang mensucikan hatinya, maka Allah akan memuliakan dirinya di mata manusia, meski ia tidak menginginkan kemuliaan itu. Jadi, kamu tidak mengejar penilaian manusia, tetapi Allah menjadikanmu berharga di mata mereka. Kamu tidak mencari perhatian manusia, tetapi Allah membuat mereka memperhatikanmu. Kamu tidak meminta dikagumi, tetapi Allah menjadikanmu menginspirasi pada akurnia. Hidupmu bukan tentang siapa yang mengagumi, tetapi tentang siapa yang kamu tuju. Kekuatan batinmu tidak datang dari manusia, tetapi dari setiap sujud yang kamu dirikan, dari setiap doa yang kamu bisikan, dari setiap luka yang kamu serahkan kepadanya. Seseorang boleh saja diam-diam mengagumi hatimu, tetapi Allah lah yang paling memahami seluruh perjalananmu, dan sebagai jiwa terpilih, kamu tidak ditakdirkan untuk hidup biasa-biasa saja. Kamu ditakdirkan untuk membawa cahaya. Cahaya yang menyentuh orang lain tanpa kamu sadari. Cahaya yang menguatkan seseorang untuk bangkit dari kejatuhan. Cahaya yang membuat orang lain ingin menjadi lebih baik. Jadi, jika hari ini kamu merasa hidupmu berat, ingatlah bahwa kamu tidak berjalan tanpa jejak. Kamu sedang membentuk kekuatan batin yang akan membuat seseorang, entah siapapun itu, berkata dalam hatinya, "Aku kagum padanya." Dan, lebih dari itu, kamu sedang membentuk hubungan yang kuat antara dirimu dan Allah, yang pada akhirnya adalah sumber seluruh kekuatanmu.